Selamat malam pemirsa, serangan udara mematikan kembali dilancarkan Israel pada hari ini. Jumlah korban mencapai ratusan orang. PBB sendiri menerima laporan amat meresahkan karena banyak korban adalah anak-anak dan perempuan. Kami akan mengupdate perkembangannya langsung dari Gaza dan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang bersama saya di studio. Dan langsung saja kita mulai kabar khusus Air Mata Palestina bersama saya, Brigita Manohara. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Kecaman masyarakat internasional atas agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina nyatanya hanya dipandang sebelah mata oleh Israel. Israel terus melanjutkan agresi militer di wilayah jalur Gaza. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di langit Gaza pada hari ini. Dan sebelumnya Israel sudah mengedarkan selebaran yang memperingatkan warga di wilayah utara jalur Gaza untuk mengungsi segera demi keselamatan diri mereka. Serangan ke wilayah Gaza akan semakin ditingkatkan intensitasnya mulai pukul 12 siang waktu setempat. Tidak ada tanda-tanda akan adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sekalipun Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyerangan berdarah ke jalur Gaza. Dengan hadirnya tank dan tentara di perbatasan Gaza dikhawatirkan menjadi sinyal Israel siap melancarkan serangan darat. Hingga hari ini Israel telah membunuh 160 orang tidak berdosa di Gaza, Palestina. Serangan membabi buta Israel ke wilayah Gaza juga masih terus terjadi. Kali ini roket Israel menyasar markas besar kepolisian Gaza dan sebuah kantor cabang Bank Islam di kota Gaza. Ledakan roket milik Israel yang menghantam Gaza memecah kesunyian di Minggu dini hari. Bersamaan dengan itu, Israel mulai menerjunkan pasukan khusus untuk melacak keberadaan lokasi penyimpanan roket milik Hamas. Selama 6 hari terakhir, Zionis Israel sudah lebih dari 1.200 kali melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Serangan brutal yang sangat tidak manusiawi itu telah menelan korban hampir 160 jiwa, di mana sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Pemerintahan Zionis Israel juga tak mengindahkan tekanan dunia internasional untuk melakukan gencatan senjata. Israel justru kian mengintensifkan serangan ke bangunan sipil yang dituding menyembunyikan roket milik Hamas. Pemerintah Palestina meminta warganya untuk tetap berada di rumah karena seruan Israel agar mereka mengungsi ke Gaza Utara justru diciptakan untuk membuat kepanikan. Warga Palestina kini harus mengungsi di sekolah-sekolah, di antaranya sebuah sekolah yang dibangun oleh PBB di kota Gaza.
Warga negara asing serta warga negara Palestina yang berkewarganegaraan ganda mulai mengungsi dari jalur Gaza. Sekitar 800 warga Palestina yang tinggal di Gaza berkewarganegaraan ganda sehingga juga memiliki paspor dari negara lain termasuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pihak kedutaan besar dan konsulat berbagai negara sibuk mengatur rencana kepergian mereka dari Gaza. Sementara itu, militer Israel mengeluarkan himbauan kepada warga jalur Gaza bagian utara untuk mengosongkan tempat-tempat tinggal mereka guna menghindari penembakan roket dari pejuang Hamas Palestina. Pemirsa, sepertiga dari semua korban meninggal dan terluka di Gaza adalah anak-anak. Anak-anak yang selamat pun kini terbaring di rumah sakit. Mereka harus berjuang bertahan hidup dengan persediaan obat yang semakin menipis. Saima Al-Masri menangis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Badan gadis cilik berusia 4 tahun ini terkena serpihan roket Israel. Shaima tak lagi punya siapa-siapa kecuali bibinya, Samah. Ibu dan 2 kakak lelaki Shaima terbunuh. Mereka terkena ledakan roket Israel. Sementara Samah hanya bisa mencoba menenangkan keponakannya. Ia tak berdaya mengurangi rasa sakit yang Shaima derita. Tim medis pun tak bisa berbuat banyak karena mereka kekurangan obat penghilang rasa nyeri. Samah merasa marah dengan Israel. Ia berharap para ibu di Israel merasakan deritanya. Kalau kalian takut, kami juga demikian. Kalian takut hal buruk menimpa anak-anak kalian. Kami juga merasakan hal yang sama. Menurut para dokter, wanita dan anak menjadi korban terbanyak pada serangan yang telah melukai ribuan orang dan menewaskan lebih dari 150 warga ini. Saat ini pengobatan terhadap mereka tidak bisa maksimal karena rumah sakit kekurangan obat-obatan. Tim medis membutuhkan semua jenis obat, terutama untuk luka di bagian kepala serta trauma organ dalam. Mereka berharap bantuan dari luar Gaza segera datang. Panasnya situasi di Timur Tengah membuat warga Palestina tidak bebas beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Di Yerusalem, hanya kaum pria yang berusia di atas 50 tahun dan wanita yang diizinkan tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim. Akibatnya, banyak dari jamaah yang melakukan ibadah sholat Jumat di jalan. Mereka tetap melaksanakannya dengan khusyuk di bawah pengawasan ketat tentara Israel. Selain batasan umur dan jenis kelamin, tentara Israel juga membatasi warga Palestina di tepi barat untuk beribadah ke wilayah Yerusalem. Menurut kebiasaan bangsa Palestina, bulan Ramadan adalah bulan di mana pada siang hari umat muslim menunaikan ibadah puasa disertai ibadah lainnya dan merayakannya dengan penuh kemeriahan di malam hari bersama dengan keluarga. Namun saat ini, kemeriahan bulan Ramadan harus ditinggalkan bangsa Palestina. Sejumlah kabar terkait mengenai perkembangan penyerangan tentara Israel ke jalur Gaza Palestina masih akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetaplah di kabar khusus Air Mata Palestina. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kabar khusus Air Mata Palestina. Agresi militer yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina di jalur Gaza mengundang reaksi dari sejumlah kalangan di Indonesia. Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan pengumpulan dana untuk bisa membantu korban agresi militer Israel.
Di Temanggung, Jawa Tengah, aksi kecaman terhadap agresi Israel terhadap warga Palestina digelar mahasiswa, pelajar, dan santri di depan Tugu Tani Alun-Alun, Temanggung. Dalam orasinya, mereka menuntut PBB untuk mengadili Israel dalam pengadilan Mahkamah Internasional dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya, serta meminta pemerintah Indonesia memberikan bantuan ke Gaza. Selain itu, mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kekejaman Israel terhadap Palestina dan meminta tanda tangan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan menentang agresi Israel. Sedangkan di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan elemen masyarakat dan mahasiswa melakukan orasi dan penggalangan dana untuk warga Palestina. Aksi ini sebagai wujud rasa solidaritas atas keganasan tentara Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan ratusan korban jiwa. Sambil berorasi, mereka juga menggalang dana dari para pengguna jalan yang melintas. Dana tersebut nantinya akan disumbangkan kepada warga Palestina yang menjadi korban kekejaman Israel. Sementara di Solo, Jawa Tengah, ribuan umat Islam se-Solo Raya menggelar aksi mengutuk agresi militer Israel ke Palestina Minggu pagi. Dalam aksinya, umat Islam menuntut Israel segera menghentikan agresi militernya terhadap Palestina karena sudah banyak korban berjatuhan. Selain itu, dalam aksi ini sejumlah tokoh ulama dari Solo bergantian memberikan orasinya untuk mengutuk kekejaman Israel terhadap warga Gaza yang tidak berdosa. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia telah memprakarsai pertemuan negara-negara gerakan non-blok dan OKI untuk menyikapi agresi militer di jalur Gaza, Palestina. Pertemuan ini digelar setelah sebelumnya Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan untuk bisa menghentikan serangan Israel. 120 negara anggota gerakan non-blok dan 17 negara pengamat hari Jumat tanggal 11 Juli kemarin menggelar pertemuan di New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang digelar atas inisiatif Indonesia itu membahas situasi di Timur Tengah yang memanas akibat serangan brutal Israel terhadap warga sipil di Palestina. Selain pertemuan itu, pada hari yang sama, Indonesia juga memprakarsai pertemuan antar negara anggota OKI yang dihadiri oleh 57 negara anggota OKI. Melalui kedua pertemuan tersebut, seluruh peserta sepakat terhadap rencana yang akan diambil dalam menyikapi agresi militer di jalur Gaza tersebut. Kami, Indonesia, juga melihat ada keperluan untuk terus menggalang kekuatan politik di PBB, baik melalui GNB, melalui OKI, dan juga forum-forum lainnya, agar Dewan Keamanan melakukan tugasnya, agar Dewan Keamanan melaksanakan mandatnya, yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan antar negara-negara non-blok dan OKI tersebut digelar setelah sebelumnya PBB gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan tersebut. Dari New York, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan. Lalu kira-kira seperti apakah progres dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengumpulkan negara-negara dari OKI maupun dari non-blok untuk menyikapi kebrutalan tentara Israel? Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di sini. Yang pertama saya kenalkan adalah pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mbak Brigita. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya adalah Pak Nusrolis. Beliau adalah pengamat Timur Tengah juga yang nanti akan membantu kita untuk bisa mengetahui seperti apakah perkembangan dari jalur Gaza langsung dari stasiun Al Jazeera. Selamat malam, Pak Nurkolis. Selamat malam, Mbak Gita. Saya ke Pak Hasibullah Sastrawi terlebih dahulu. Mas Hasib, ini kalau kita melihat PBB sendiri sudah angkat tangan. Mereka tidak mampu untuk bisa menghentikan serangan Israel. Indonesia berupaya untuk bisa mengumpulkan. Kemungkinannya bagaimana? Ya, tentu saja kalau kita bicara kemungkinan selalu ada harapan, karena kemungkinan itu kan harus kita bangun. Dan Indonesia kalau kita baca dalam konteks perkembangan sekarang sebenarnya memang mempunyai peran dan peluang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai perhatian terhadap Palestina. Yang pertama tentu saja kalau kita lihat dari aspirasi yang berkembang di Indonesia. Indonesia sebagaimana negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam lainnya memberikan perhatian yang sedemikian besar terhadap konflik Palestina-Israel.
Ini kita saksikan berhari-hari aksi rakyat dukungan terus mengalir dalam berbagai macam bentuknya. Ini kan merupakan sebuah mandat bagi pemerintah, Bapak SBY dan segenap jajarannya untuk melakukan sebuah tindakan yang konkret. Jadi dari segi internal, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perannya dalam penyelesaian konflik ini. Terus yang kedua, kalau kita baca dalam konteks perkembangan politik dunia Islam, sebenarnya memang Indonesia harus melakukan peran ini. Kenapa? Karena Indonesia merupakan sebagian kecil daripada negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang kemudian mempunyai peran dan wibawa seperti sekarang. Kita lihat di berbagai macam belahan dunia Islam sekarang ini hampir masuk dalam berbagai macam gerakan rakyat. Ada Arab Spring di Timur Tengah sana, antara satu negara dengan negara yang lain berjatuhan dan lain sebagainya. Tapi Indonesia dalam 10 tahun terakhir setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami kemajuan. Baik. Ada agenda demokratisasi yang berjalan sedemikian baik, pertumbuhan ekonomi yang juga dirasakan semakin membaik. Baik. Walaupun masih ada catatan di sana sini. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya memang Indonesia mengambil peranan ini. Nah, pertanyaannya adalah harus dengan siapa Indonesia ini melakukan kerjasama? Iya. Karena kalau berhadapan dengan Israel, saya yakin Indonesia tidak akan bisa dengan Kenapa? sendirian. Karena kita bicara Dewan Keamanan sendiri juga mengapa dia tidak bisa ya itu saya akan bahas nanti. hentikan Kenapa begitu? PBB tidak bisa berperan terhadap Israel? Saya akan jawab nanti. Nah, soal Indonesia, kenapa harus menggandeng? Jangankan Indonesia, Amerika yang notabene negara paling ditakuti termasuk oleh Israel, itu tidak semuanya perintahnya diikuti oleh Israel. Kita melihat dalam 2 periode pemerintahan Obama, itu banyak sekali arahan-arahan dari Obama yang mohon maaf tidak diindahkan oleh Seperti Israel. misalnya mungkin bisa di flashback kembali. Seperti kasus saya masih ingat bagaimana dulu Obama meminta agar Israel tidak terlalu agresif terhadap Palestina melalui dutanya, dan itu luar biasa penolakannya, termasuk juga dalam kasus Iran. Iya. Dalam kasus Iran itu Israel sejak dulu menginginkan agar Amerika itu menyerang Iran. Tapi Obama sampai sekarang konsisten bahwa politik yang dikembangkan adalah politik diplomasi. Ini menunjukkan bahwa Amerika pun oleh Israel itu tidak semua kata-katanya diindahkan. Termasuk dengan Dewan Keamanan itu tadi. Apalagi Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ini kalau mau kita bedah, kenapa kemudian sering menjadi macan ompong? Ini bahasa yang sering digunakan karena ada 2 faktor setidaknya. Yang pertama faktor Amerika yang berkuasa di Dewan Keamanan atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu kan salah satunya adalah Amerika. Nah, Amerika sendiri terjebak dalam kong kali kong politik seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, sebagian dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB terlibat dengan bisnis dengan Israel. Katakan Rusia itu salah satu negara yang mempunyai kerjasama cukup baik dengan Israel berkaitan dengan persenjataan. Makanya dalam konteks seperti ini kita melihat dan menyaksikan bersama sikap dari Dewan Keamanan PBB kemudian tidak pernah jelas. Dia tidak pernah konkret, dia tidak pernah to the point berkaitan dengan tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Gaza. Sehingga ketika penyerangan itu terjadi, kita ingat di tahun 2009 hingga 2010 dan sekarang berulang lagi. Betul. Apakah Anda selama ini mengamati ada tidak pola-pola yang dilakukan oleh Israel sendiri, misalnya setiap 2 tahun sekali, ataukah ada waktu-waktu khusus yang mereka pilih untuk bisa menyerang Gaza sebagai bentuk intimidasi begitu? Kalau saya amati dari beberapa tahun terakhir, sebenarnya serangan Israel ke Gaza, Hamas terutama, ini kan tentu saja tujuannya adalah untuk menghabisi kekuatan Hamas. Karena kalau berbicara tentang ancaman terhadap pihak Israel, kalau saya ngomong dari pihak Israel, maka yang paling dianggap sebagai ancaman adalah pertama adalah Hamas, yang kedua adalah Hizbullah, kemudian yang ketiga adalah ada Syria, Iran dan lain sebagainya. Nah, Hamas ini mereka menginginkan untuk betul-betul tidak menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, dalam beberapa bulan terakhir, itu arahnya jelas. Israel ini seakan-akan ingin menghabisi kekuatan Hamas. Maka perlu kemudian diadakan operasi periodik. Tujuannya adalah kalau operasi 2008 sudah berhasil menghancurkan sekian pertahanan Hamas, sekian persenjataan Hamas, betul, kemudian dia semacam mengevaluasi kembali dalam kurun waktu sekian tahun sejauh mana perkembangannya ini. Apakah perlu dibiarkan atau dihancurkan kembali? Dan inilah jawabannya. Tahun ini dia kembali melakukan itu. Tapi kenapa kemudian pertanyaannya mereka kerap melakukannya di bulan Ramadan
saat di mana kemudian warga Palestina juga berupaya untuk menikmati Ramadan yang suci ini bersama dengan keluarga. Ya, kalau secara Tidak ada mengamati kekhususan pilihan Ramadan dari warga ya, Israel? kalau secara tentara militer, Israel begitu maksud secara saya. militer mungkin karena pada bulan Ramadan ini dianggap oleh orang Israel bahwa umat Islam terutama yang ada di Palestina mungkin lemah karena puasa. Iya. Padahal kita melihat dalam tradisi umat Islam itu tidak makan, tidak minum tidak membuat mereka lemah. Yang Itu menurut saya suatu pertimbangan yang akan salah besar kalau kemudian memilih momentum puasa hanya karena pada bulan ini banyak orang berpuasa dan orang berpuasa dikenal lemes. Ini tidak juga. Kalau Paradigma yang salah begitu ya sebenarnya. Berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan keyakinan, tidak ada rasa lapar. Karena kemudian ada pembenaran, ada ideologi, ada keagungan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang berada dalam perjuangan di bulan suci. Ketika kita bicara mengenai agresi yang dilakukan oleh tentara Israel ini sudah berlangsung berhari-hari dan ekskalasinya ini kabarnya Semakin meningkat. terus Semakin meningkat. meningkat. Anda melihat ada kemungkinan dalam waktu dekat beberapa hari ke depan agresi darat akan segera dilakukan mengingat tank-tank ini? Iya, kalau kita Ataukah akan ditunda lagi? Kalau kita melihat dari berbagai macam serangan sebelumnya, katakan 2008, akhir 2008 dan awal 2009, kemudian 2012, itu kan sebenarnya ada beberapa faktor yang kemudian membuat Israel terutama melakukan gencatan senjata. Yang pertama, apabila mereka dianggap sudah salah dalam membaca serangan-serangan Hamas. Saya masih ingat betul tahun 2012 itu yang kemudian membuat kalang kabut Israel karena ternyata ada salah satu dari roket Palestina, roket Hamas yang mampu mencapai ke Tel Aviv. Betul. Bahkan diberitakan sekian elit Israel sampai harus masuk ke ruang isolasi, ruang perlindungan. Nah, ini kejutan-kejutan yang menurut saya akan membuat Israel berhenti dengan sendirinya. Selama itu tidak terjadi, maka dia akan terus melakukan operasinya Serangan itu ya? mencapai tujuannya, yaitu menganggap bahwa bahwa Hamas sudah bukan ancaman lagi. Mas Hasib, kalau kita melihat sebenarnya gencatan senjata itu pernah dicapai, tetapi lagi-lagi kemudian itu diingkari, Betul. serangan kembali terjadi dan eskalasinya terus meningkat. Nah, ini apa yang wajib dilakukan segera? Karena kemarin sebelumnya disampaikan Israel ini kalau tidak diserang, tidak dibalas, dia akan terus-menerus menyerang dan akan semakin meningkat. Begitu memang. Benar. Jadi melawan Israel ini memang tidak bisa hanya dari satu arah. Kalau kita baca selama ini, yang pertama tentu saja arah perjuangan yang dilakukan oleh faksi-faksi perjuangan seperti Hamas, Jihad Islam dan lain sebagainya. Ini kan perjuangan melalui peperangan, melalui perlawanan. Nah, di sisi lain memang harus ada model perjuangan yang lebih akomodatif, Misal? yaitu perjuangan diplomasi seperti dilakukan oleh Fatah. Nah, saya berpandangan, saya melihat bahwa dua pendekatan ini sama-sama penting. Pendekatan perlawanan itu penting disampaikan kepada Israel bahwa Hamas ini walaupun ditekan sedemikian rupa bukan kemudian tidak punya kekuatan, bukan kemudian tidak mempunyai dukungan. Dukungan kalau kita lihat secara jumlah sangat besar di belakang Hamas dan Palestina. Ini menurut saya warning yang harus disampaikan kepada Israel. Yang kedua, pendekatan diplomasi seperti yang dilakukan oleh Fatah dan otoritas Palestina sekarang itu penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara dukungan sekarang ini ya, dukungan kepada konflik ini harus kepada dua belah pihak. Katakan mendukung kepada Palestina itu melalui bantuan, melalui obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi karena faktornya adalah ini serangan yang dilakukan Israel, maka harus ada jenis bantuan yang membuat Israel tidak mampu melakukan serangan kembali. Seperti ya pendekatan ke diplomasi melalui negara-negara maju, katakan melalui PBB, melalui Amerika, mau tidak yang benar-benar tegas untuk Betul. bisa Obama saya menyaksikan sebenarnya ada potensi itu. Tetapi memang karena kekuatan lobbynya sangat banyak di kalangan Obama yang berkaitan dengan Israel ini, maka pemerintahan Obama sendiri sering tidak terlalu tegas kepada Israel karena ya berkaitan dengan lobby-lobby politik atau kepentingan-kepentingan yang dalam sekian lama sudah dilestarikan dan diperhatikan oleh Amerika Serikat. Diplomasi ternyata memang hal yang wajib dan harus segera dilakukan supaya gencatan senjata ini bisa segera terwujud. Tetapi ketegasan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat gencatan senjata ini dalam waktu dekat bisa tercapai? Sesaat lagi kami akan kembali.